Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu yang mendengar firman-Mu, agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan kepada kita. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat kugunakan untuk pemeliharaanmu, sudah kugunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengerti itu adalah hal yang penting untuk membangun seseorang. Tetapi umumnya orang mengeritik dengan sisi yang kurang baik. Yang kurang baik inilah yang dimaksud oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pakai alasan ada istiadat mereka, tapi mereka lupa apa inti daripada firman Tuhan itu. Itu yang diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Hukum kelima. Tapi di sisi lain karena budaya mereka, kebiasaan mereka, mereka tafsir bahwa memelihara orang tua itu tidak penting. Karena uang untuk pemeliharaan itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi bagi Tuhan Yesus, orang seperti itu sudah tidak benar di dalam kritiknya. Bagus mengkritiknya, tetapi tidak tepat pada waktunya. Nah, mungkin itu juga bagian yang perlu kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah bermasyarakat kita. Kita tidak dilarang untuk mengkritik orang. Kita tidak dilarang untuk mengkritik atasan. Boleh. Tapi mengkritik tepat. Mengkritik untuk membangun, untuk memperbaiki. Itu yang perlu menjadi renungan kita yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa pada ayat 8, bibir mereka memuji Tuhan seperti memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang kedua ini, Tuhan Yesus menghendaki supaya orang-orang yang memuji Dia harus dengan hati, bukan hanya dengan bibir. Karena kalau hanya dengan bibir,
dan sebentar itu terlupakan. Habis dia nyanyi, habis dia memuji Tuhan, selesai juga. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan Yesus menghendaki kiranya dari hati. Karena dari hati itu akan keluar dan itu akan bertahan lama. Dan itu tetap menjadi murni, tetap diingat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua hal ini supaya kita terhindar dari apa yang disebut oleh Tuhan Yesus dari sikap munafik. Jadi sikap munafik ini mengeritik secara negatif dan melakukan pujian hanya dengan sebatas bibir, tidak melalui hati yang bersih. Jadi mari dalam perjalanan kehidupan kita melakukan kritikan-kritikan yang membangun. Juga di dalam rapat-rapat, kita harus mengeritik, tetapi membangun. Bukan menjadi perpecahan atau berbeda dan tidak lagi mengomong satu dengan yang lain. Itu tidak benar dari sisi ajaran-ajaran Yesus, Bapak Ibu. Dan apalagi kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, kiranya kita benar-benar muncul dari hati sanubari kita. Dari hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, menghindari kami menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya mengeritik secara negatif, dan hanya sebatas bibir memuji dan memuliakan Tuhan. Ajari kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga benar-benar kami bisa melakukan kritikan yang membangun, kritikan yang membawa kepada dampak positif di dalam kehidupan kami. Dan juga kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.